Engkau jadikan itu adalah karya-Mu. Kami ingin jauh lebih dekat dengan Engkau Bapa. Hanya sejauh doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Oh, tinggal pesertaku. Thank you Jesus. Come on, sing it. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doa. Oke, Bapak Ibu Saudara yang ada di balkon, Shalom. Haleluya. Ini saudara bersuka cita pagi hari ini. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang diberkati. Dan pagi hari ini kita mau membawa ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita karena kita mau berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kerinduan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami bawa pujian kami dengan sepenuh hati kami. Dan kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami datang Tuhan, ku datang dengan syukurku,
Persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Persembahan kami Tuhan, hatiku persembahan bagimu, oh, jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman dalam kasih. Pagi ini kami bawa hidup kami Tuhan. Pagi ini kami bawa hati kami. Kami persembahkan hanya kepada Engkau, Allah yang telah memberikan hidupnya bagi kami. Apapun yang kami bawa pagi ini di tempat ini Tuhan, Engkau Allah yang mengerti keadaan dan hidup kami. Engkau Allah yang mengerti hati kami. Dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Mari saudara yang siap berikan yang terbaik bagi Tuhan, kita sama-sama sorakan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Boleh berikan salamnya dong ke kanan kiri. Depan belakang berikan senyumnya yang paling manis. Inilah ucapan syukur kita. Saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami pergumulan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak ujian, banyak tantangan. Tetapi satu hal yang harus kita percaya bahwa saat bersama dengan Tuhan, tiada hari yang buruk, semua hari adalah hari yang terbaik. Amin. Haleluya.
Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwa dikatakan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sekali lagi, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau bersyukur Tuhan, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Dengan iman percaya kita katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku,
Yesus, apapun yang kita hadapi, biarlah Allah yang akan menguatkan dan memberikan kita pengharapan untuk kita boleh melayani dan bersaksi hanya bagi Tuhan. Amin. Terus berjalan dalam rencana Tuhan dan memberikan hidup kita hanya bagi Tuhan. Bahkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari katakan, jangan lelah, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah telah berikan hidupmu bagi kami. Engkau memberikan keselamatan bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Dengan hati yang penuh kerinduan, kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga
caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saya dong jemaat untuk bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Musim hidupku, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami hampiri tahta-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan kami. Ajar kami untuk melihat, menyadari, menghidupi kesetiaan-Mu, ketidakterbatasan-Mu dalam hidup kami. Bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang Kau kasihi. Berbicara pada kami dengan bebas, dengan luas, dengan cara-Mu Tuhan. And do the things that only You can do. Lakukan hal-hal yang hanya Engkau sanggup kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya.
Suatu sukacita boleh berada kembali di tempat ini dan ikut berbahagia melihat semua pekerjaan Tuhan dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Senang melihat gembala saudara masih melayani di mimbar main musik gitu ya. Biasa banyak pelayanan itu sebagai anak tangga biasanya. Kalau mulai masuk gereja dimulai dari paling bawah gitu ya. Jadi asyar dulu lah, kalau senyum aja fales susah naik panggung katanya. Gitu ya. Tepuk tangannya bisa nggak? Kalau fales ya udah jangan masuk pujian penyembahan lah, gitu ya. Susah gitu. Pelan-pelan nanti naik, terus nanti udah begitu udah jadi pendeta, pengennya megangnya mic terus saudara gitu ya. Pengennya di atas panggung terus, pengennya jadi center of attention at all time. Selalu jadi pusat perhatian di mana-mana gitu ya. Tapi gembala saudara memberikan contoh yang luar biasa, masih mau kerja keras, masih mau di belakang panggung kalau saya bilang gitu ya, ini beradanya di belakang saudara. Walaupun alatnya keren-keren semuanya gitu ya. Tapi masih setia dan melayani itu suatu nilai yang luar biasa dan saya berdoa itu bisa berbicara bagi setiap gereja yang memperhatikan dan bagi setiap jemaat terlebih yang ada di dalam kepemimpinannya gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Susandi, Bu Siska, terima kasih buat semua pimpinan untuk boleh memberikan kesempatan kembali membagikan firman Tuhan tempat ini. Saya diberi judul tetap berbuah, benar ya? Ini saya nggak lagi ngomong mangga karena lagi musimnya mangga gitu ya. Tapi nggak tahu bagaimana saudara gitu. Kalau saya suka banget melihat pohon yang berbuah. Saya orang yang suka hasil gitu ya. I like results, saya suka kelihatan gitu. Jadi kalau bunganya bagus itu masih lebih mending. Tapi kalau pohon buah terus ada buahnya itu keren banget. Saya bukan orang yang suka yang cuman bagus-bagus misalnya ada bonsai ya. Yang bagus semuanya, hijau semuanya, lucu. Tapi nggak ada buahnya dan nggak ada yang beda. Cuman kelihatan saya belum bisa, mata artistik saya belum dapat ke situ. Tapi kalau ngelihat buah simple aja terus tiba-tiba ada buahnya. Di depan tetangga saya punya pohon jeruk nipis. Saya nggak pernah tahu. Saya tahu pohon jeruk nipis itu bisa gede banget. Gede loh, saya nggak tahu. Gara-garanya pagi-pagi lagi jalan mau ngopi terus tanya buah apaan ya? Jeruk. Ih keren banget. Dan jeruknya bisa segede-gede segini saudara. Dan saya sampai minta izin sama tetangga saya mintain. Karena saya suka buahnya, saya peres, saya minum. Kalau habis ngomong gitu, yang vokalis gitu yang nyanyi biasanya tahu gitu ya. Minum jeruk nipis tuh enak gitu. Kalau saya dulu kecil katanya kalau udah mau batuk, minumnya jeruk nipis sama kecap manis. Ketahuan usianya ya, benar nggak? Itu nggak tahu benar hoax, saya nggak tahu. Benar nggak sih gitu? Pokoknya benar ya. Wah, yang sinsai semua tahu gitu. Itu benar itu. Resep alami gitu ya. Tapi saya suka banget. Jadi setiap pagi, jalan pagi ada something yang I look forward gitu. Pengen dicari buahnya mana ya. Terus kalau udah warnanya dari kecil terus membesar. Terus udah gitu jadi kuning. Waduh keren banget. Keren banget. Kalau yang saudara ngikutin posting saya beberapa bulan yang lalu saya posting itu. Siapa yang bisa resist? Saya bilang siapa yang bisa tahan untuk nggak melihat keindahan seperti itu. Dan saudara bayangkan kalau itu kehidupan kita sebagai umat percaya. Kita simple. Kelihatannya nggak perlu pajang-pajang, nggak perlu bahasa saya, nggak perlu pakai keren-kerenan bajunya. Saya Kristen, bagaimana dengan kamu gitu? Nggak usah lah bawa-bawa seperti itu. Hidup kita mungkin biasa, kelihatannya biasa, pakai bajunya juga normal seperti orang biasa. Tapi somehow ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Saat kita hadir, saat dia ngelihat muka kita, saat kita ngomong dengan dia, saat kita menyapa dengan dia, ada satu kehangatan, ada satu keindahan, ada satu keintiman dengan Allah Bapa di surga yang tidak bisa lagi didinai sama orang-orang bahkan yang belum percaya kepada Tuhan. Justru buat saya, hal yang paling mendasar yang perlunya kita usahakan adalah saat kita bisa berteman dengan orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan sama sekali. The atheist. Bisakah kepercayaan mereka kita goncangkan karena kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Begitu lengket kita sama Tuhan sampai mereka mempertanyakan, ini masa benar sih gak ada Tuhan? Semestinya as real as it that is, gitu saudara. Realnya mesti seperti itu sampai orang yang gak percaya sama Tuhan perlu mempertanyakan, masa iya Tuhan gak ada sih? Itu yang saya bilang buah.
Nggak dilihat dari berapa hebatnya kita, nggak dilihat dari berapa followers kita, berapa lama kita, berapa besar ruang pembicaraan kita, enggak. Tapi bagaimana kita hidup dan tetap boleh dinikmati keberadaan kita oleh orang-orang di sekitar kita. Saya beri tema berakar untuk bertumbuh, karena untuk berbuah ya kita mesti bertumbuh gitu. It doesn't work. Oke. Oke, ini saudara pernah dapat mestinya gitu ya. PPT slide biasa dulu di email, terus nanti di WhatsApp segala macam. Saya mau bacain aja sama saudara gitu ya. The butterfly and the flower gitu. Oke, ada seseorang yang minta kepada Tuhan berdoa untuk bunga dan kupu-kupu. Sebuah bunga dan kupu-kupu. Terus dikasih sama Tuhannya kaktus. Dan saudara tahu yang berikutnya apa? Do I have to? Mesti diarahin kemana gak sih? Atau sama aja? Sama, oke. Sama caterpillar, sama ulet gitu ya. Ini kalau nanti gede dikit bisa menggelikan sekali. Jadi ulet bulu dan segala macam gak indah banget gitu ya. Setelah mendapatkan itu dari Tuhan, orang tersebut langsung pada dasarnya sedih sekali dan gak mengerti kenapa Tuhan menjawab doa-doanya seperti itu. Fontnya gak ada ya, jadi tulisannya seperti ini gitu ya. Terus ini jawabannya, pikiran dia kepada Tuhan seperti ini. Oh Tuhan itu, next slide-nya gak bisa ya. Oh Tuhan itu terlalu sibuk, banyak orang yang dia mesti pedulikan. Jadi ya udahlah, diemin aja gak apa-apa. Toh cuman bunga sama sebuah kupu-kupu. Hari berlalu begitu saja. Dan setelah beberapa lama, dibantu aja kali ya, ini doesn't work. Setelah beberapa lama dia lupa untuk mengecek permintaan-permintaan tersebut. Dan akhirnya dia kaget sekali dari kaktus, next slide. Dari kaktus dan sebuah ulet, lahirlah bunga yang indah dan kupu-kupu yang luar biasa baiknya. Moral dari story ini adalah Tuhan selalu melakukan hal-hal yang benar, yang tepat. Next slide-nya, jalannya lebih baik daripada apa yang bisa kita pikirkan. Jalan dia bahkan selalu yang terbaik. Dia tidak pernah berbuat kesalahan. Kalau kita berdoa dan berharap sesuatu kepada Tuhan, next slide-nya, dan kita mendapatkan sesuatu yang berbeda, kuncinya belajarlah untuk taat. Kita akan bisa memastikan bahwa dia selalu memberikan yang terbaik dengan caranya yang terbaik pada saatnya yang terbaik. The last slide-nya dari PowerPoint ini ditulis today's thorn. Next slide. Next slide. Next slide, ya. Duri hari ini adalah bunga di hari esok. Today's thorn is tomorrow's flower. Saudara belajarlah untuk menyadari bahwa apa yang kita minta seringkali selalu dijawab oleh Tuhan tapi caranya berbeda. Yuk kita belajar satu hal, Kolose 2 ayat 7, next slide. Next slide, ya. Kolose 2 ayat 7, pagi hari ini saya mohon maaf, saya akan sedikit lebih mengajar gitu ya. Lebih membaca, karena kita akan bedah 42 chapter dari Alkitab saudara itu. Serius nih saudara. Saya memantau jam saya akan coba selesaikan dalam 30 menit 42 chapter. So jadi buckle up, kalau yang ngantuk cubit badan sendiri supaya saudara jangan ketinggalan. Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Seringkali saat kita ngomong tentang berbuah, seringkali saat kita ngomong tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, kita selalu melihat tampak luarnya. Kita mau lihat good, we wanna look good. Pastikan senyum setiap saat kalau ditanya orang, shalom, how are you, apa kabar, puji Tuhan. Semua kata-kata Christian jargon kita keluar, penampakan kita kelihatannya sepertinya semuanya baik. Tuhan Yesus baik. Salah enggak? Tergantung, benar enggak kondisi hati kita seperti itu?
Karena seringkali apa yang kita tampakkan di luar ini di opposite, bertolak belakang, jauh berbeda dengan kenyataan di dalam hati kita. Kalau kita bisa teriak, kita akan nangis di dalam ruangan kita. Tuhan, nobody knows what I'm going through. Gak ada yang tahu apa yang aku jalani. Semuanya susah. Dan di dalam sini kita belum settle sama Tuhan. Sehingga untuk bisa ngerubah yang di sini akan sulit sekali. Makanya dokter kecantikan laku banget. Benar? Karena lebih mudah untuk merubah yang di luar dibanding untuk operasi yang di dalam. Halo? Saya punya tetangga punya pohon duren, lagi berbuah banyak sekali. Dia lakukan segala hal untuk menjaga supaya pohon durennya berbuah dengan baik. Ada yang menutupi pohon di depannya, dipotong sehingga supaya sinar mataharinya bisa dapat di pohon durian itu. Tiap pagi diliatin, tiap pagi disirami. Bahkan saudara percaya atau tidak, pohon itu bisa diajak ngomong. Loh kok ketawa sih? Ini yang ketawa generasi yang di atas yang di bawah, yang Gen Z, wah itu mah serius gitu, itu enggak gitu ya. Kalau generasi yang sekarang ngomong itu Sigma katanya gitu. Keren katanya, ngomong sama pohon saudara. Diajak ngomong, beneran loh saudara, ini saya lihat bahkan keluarga saya pun banyak yang melakukan itu. Pohonnya diajak ngomong benar-benar sampai sekarang masih hidup. Dan kisah pohon durian ini jadi sekarang berbuah, ada 9 yang sudah besar-besar, yang semua sudah tag namanya. Ini kita yang coba ya, Diplastikin, saudara benar ya, kalau yang suka buah benar ya, kalau udah berbuah dikit diplastikin, dijagain, setiap hari dilihatin. Kalau bisa pagi, siang, sore, malam diperhatikan. Diukur makin besar apa enggak, itu proses yang terjadi saat sesuatu atau seseorang menantikan buah dari sebuah pohon. Benar gak? Gak ada yang instan. Gak cuma dijaga di luarnya, tapi pastikan akarnya pun terjaga dengan sehat. Karena apa yang dilihat di luar itu adalah hasil dari semua proses yang terjadi di dalam. Saya ulang sekali lagi ya. Apa yang terlihat di luar itu adalah hasil dari sebuah proses yang terjadi di dalam. Halo. Penting gak pay attention sama luarnya? Silahkan. Tapi jangan sampai mengabaikan apa yang di dalam. Karena jauh lebih penting memperhatikan yang di dalam. Dibanding hanya melihat yang di luar. Kita mulai chapter 1. Ayub pasal 1. 42 chapter ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 300 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kalau khotbah hari Minggu dimulai dari ayat 1-nya gini, enak saudara. Saudara mau jadi yang terkaya di bagian timur, siapa yang mau jadi terkaya di Jelambar Timur, siapa yang mau terkaya di the east of the world gitu. Kita di bagian timur saudara tinggal gitu. Ada yang pengen jadi yang terkaya? Kok gak ada yang angkat tangan? Ini rendah hati semua atau semua? Ini benar pertanyaan, kita ulang. Ada yang mau jadi yang terkaya? Kita doa berkati, udah gak ada yang mau. Percuma saya khotbah, gak ada yang mau, ngapain gitu saudara-saudara, maunya beda kan gitu kan. Saudara bayangkan gak ini ayat 1-nya aja udah menjelaskan siapa dia. Tapi seringkali kita fokus di akhirnya doang, di ayat 3-nya, dia yang terkaya dari sebelah timur. Kita lupa di ayat 1 ini dikatakan ia adalah orang yang saleh dan jujur. Banyak orang pengen kayanya tapi gak mau bayar harganya. Halo? Makanya judi online jadi permasalahan. Saya baru ketemu anak-anak muda dari Bandung datang ke sini ngobrol. Terus saya tanya, apa sih struggle kamu paling besar saat ini apa dalam pelayanan anak muda? Ini kok katanya. Keuangan. Saya bilang, anak muda keuangan. Mikirin apa anak muda keuangan? Belum punya anak, belum punya keluarga, belum punya cicilan, belum punya tuntutan. Benar kan? Ini anak-anak kuliahan, anak-anak SMA. Maksudnya apa? Judi online. Saya kaget. Are you serious? Anak-anak SMA, anak-anak kuliahan terjerat dalam judi online? Benar kok katanya.
Terus saya bilang paling 3-5 juta kali gitu yang main judinya gitu kali gitu. Saya tanya berapa kira-kira rata-rata utangnya mereka sebelum mereka masuk dalam stage berikut dalam kehidupan mereka. Belum pacaran, belum kawin, belum segalanya. Rata-rata udah 70 juta. Saya malam itu di kafe bengong. Saya gak bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan nggak ngerti. Ini yang namanya culture shock saudara buat saya. Dari dulu saya pelayanan udah lama. Saya pikir setiap musim ada masalahnya. Anak-anak pelayanan di anak-anak punya struggle-nya sendiri. Nanti masuk di remaja gitu ya ada struggle-nya sendiri. Ada di anak muda youth punya struggle-nya sendiri. Young couples atau adults punya struggle-nya sendiri. Nanti keluarga punya struggle sendiri. Dan kebaktian umum punya struggle-nya sendiri. Tapi saya nggak pernah memasukkan bagian keuangan di struggle anak-anak remaja / young couples atau anak muda. Kaget sekali saudara. Banyak orang cepat banget pengen jadi kaya, menghalalkan segala cara. Dan bahayanya semuanya ada di tangan saudara. Cuma tinggal klik. Saudara gak usah nyari, saudara ditawarin. Benar? Yang udah gede saudara gak nyari-nyari kan? Telepon pasti ada kan, nomor telepon yang saudara gak jarang jawab itu. Nawarin kredit tanpa KTA gitu kan saudara. Saudara gak usah nyari, selalu ada lobang untuk saudara terjerumus ke dalamnya. Tapi di sini diingatkan kembali, untuk mendapatkan hasil, belajarlah untuk menerima proses. Enak baca ayat 1-nya, orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini kunci saudara. Kalau dibilang itunya, yuk utamakan Tuhan, dia akan mencukupi segala sesuatunya. Matius 6:33, ini kunci dalam kehidupan kita. Kalau kita jalan yang benar, pasti aja pintu semua dibukakan. Tapi story dari Ayub tidak semulus jalan tol yang kita lalui. Lanjut, ayat 8. Apa pendapat Allah tentang Ayub? Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Kalau baca pelan-pelan saudara, yang tanya Tuhan, bukan iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi yang seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, is one thing for us to believe who we are. Satu hal untuk kita percaya siapa kita, tapi satu hal lagi orang lain ngomong apa tentang kita. Benar ya saudara? Saya boleh percaya apapun, saya ini orangnya kurus banget segala macam. Tapi orang lain bilang, gemuk lu tau ya. Beda hasilnya saudara. Nangkep kan maksudnya? Saya olahraga udah 7 tahun, 8 tahun saya olahraga. Kurusan iya, tapi kemarin minggu ini adalah saat ngopi, habis jalan 5 kilo, kaki lagi sakit-sakitnya. Udah lama saya asam urat saya nggak kambuh, tiba-tiba kambuh lagi minggu ini gitu saudara. Minumin obat terus paksain jalan kaki 5 kilo. Begitu duduk tetangga saya datang. Pak Pen katanya, dia kalau manggil saya Pak Pendeta katanya. Pak Pen, lu gemukan ya katanya. Bayangin saudara, moodnya lagi kaki cenut-cenut. Dipaksain jalan 5 kilo, duduk, terus lu gemukan ya. Terus saya lihat perut saya, maksud lu apa? Saya bilang gitu. Ini udah langsung naik saudara gitu. Enggak, perut lu mulai kelihatan lagi katanya. Oh iya, ya gue ngerti. Memang naikkan saya bilang gitu. Enggak tahu kenapa olahraganya tetap sama, tapi naikkan dikit saya bilang. 5 kilo saya lebih naik dibanding sebelumnya. Thank you ya diingetin, saya mesti olahraga lebih baik lagi, saya mesti jaga apa yang saya makan. Responnya begitu dong saudara. Jangan langsung bete dong. It's one thing to believe siapa kita, tapi saat orang lain ngomong the reality of who we are. Sesungguhnya kita itu seperti apa. Dan di ayat ini bukan cuma ayat 1, Ayub ngaku diri dia saleh dan takut akan Tuhan. Tapi di ayat 8-nya ini Tuhan yang ngomong tentang Ayub. Saudara boleh ngaku-ngaku saudara anak Tuhan, saudara boleh ngaku-ngaku Kristen. Tuhan kenal gak sama saudara? Halo? Ayat banyak kan Matius 7 kan? Dibilang nanti pada akhirnya aku gak kenal kamu katanya gitu. Jadi jangan bangga saudara kalau udah setia 20 tahun ke gereja. Jangan bangga 34 tahun pelayanan. Tapi banggalah kalau saudara kenal dengan pencipta saudara. Dan lebih bangga lagi pencipta saudara kenal banget sama saudara. Artinya apa? Hubungan yang 2 arah. Gak cuma 1 arah tapi saudara juga mendengarkan Tuhan mau ngomong apa. Ini ayat 8 menurut saya ayat yang penting bagi kita. Karena Tuhan sendiri yang ngomong. Gak ada seorang pun yang seperti dia di bumi ini. Kalau Tuhan ngomong gitu sama kita, bangga gak saudara? Keren banget ya, keren banget loh. Terus jawab iblis kepada Tuhan.
Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Pasti ya, banyak yang nyinyir gitu saudara kalau kayak gini. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan gak cuman ngomong siapa Ayub, tapi Tuhan punya such a confidence, punya kepercayaan yang luar biasa pada Ayub, bahwa Ayub akan setia. Bahasanya Ayub sungguh berakar kepada Tuhan. Hubungannya dalam, tidak terpisahkan, tidak tergoyahkan, apapun itu. Makanya di hal ini kesannya silakan, I know who he is, kata Tuhan. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa saya sehari-hari, gua tahu orang seperti apa Ayub. Pengenalan Tuhan akan Ayub begitu luar biasa. Jadi gak cuma Ayub yang kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal sekali sama Ayub. Ceritanya baru dimulai. Siap saudara? Ayat 13. Perjalanan kehidupan Ayub. Pada suatu hari ketika anak-anak yang lelaki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Dalam sekejap dua hal terjadi. Unggasnya semua hilang, penjaga-penjaganya hilang. Saudara, what happened kalau apa yang saudara banggakan, apa yang saudara pegang, apa yang saudara menjadi sense of kepastian, confidence, pede saudara, misalnya dalam kekayaan saudara, terus tiba-tiba dalam sekejap hilang. Banyak orang yang stres kemarin melewati COVID 4 tahun. Karena apa yang mereka anggap menjadi pegangan kehidupan mereka, ternyata hilang dalam sekejap. Pastikan saudara memegang pada hal yang tepat. Karena pegangan yang salah mudah sekali untuk meruntuhkan kita. Lanjut. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara, saat semuanya hilang dalam sekejap. Enggak cuman harta, tapi anak-anaknya pun habis. Saya baca ini berulang, dan saya coba memposisikan diri saya seperti Ayub. Saya bilang, Tuhan kalau bisa janganlah mesti ngelewatin seperti itu. Berat banget loh saudara. Setuju? Semuanya hilang dalam sekejap saudara. Tapi ini respon Ayub yang luar biasa. Ayat 20 next slide-nya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. I wonder kalau ini terjadi pada anak-anak Tuhan di tahun 2024. Bisakah kita meresponi dengan hal yang tepat? Tidak menyalahkan Tuhan, tapi introspeksi. Layaknya saat kita menuding orang, itu mengingatkan kita. Cuman 1 jari loh saudara, yang menunjuk ke orang lain. Tapi 3 jari menunjuk ke siapa? Balik ke kita. Jadi jangan cepat-cepat nuding-nuding orang saudara.
Tapi lebih banyaklah untuk introspeksi diri. 3 jari ini ngeliat ke dalam. Yuk ngeliat ke dalam. Ayat ini sering di-quote orang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Seolah-olah enteng banget. Tapi prosesnya, saudara bayangkan dari ayat 1 sampai ayat ke-20 di pasal pertama kitab Ayub. Dan dalam sekejap di pasal 1 ayat 1 dibilang orang yang saleh, di ayat 3 dibilang dia yang paling kaya. Sebelum nyampe ke pasal 2 saja semuanya sudah hilang. Pagi hari ini saya mau bertanya sama setiap kita. Apa sih yang kita sungguh amat sangat hargai dalam kehidupan kita? Seringkali kita berpegang pada kekuasaan kita. Power. Saya founder, saya presiden, saya gembala, saya pemimpin, saya CEO, saya direktur, saya komisaris. Sudah punya title, punya kedudukan, punya power yang luar biasa. Mungkin sudah berpegang pada kekayaan saudara. Ini 7 turunan. Nggak akan habis. Mau ngapain aja kita kayanya kayak nggak habis-habis lah. Mungkin saudara berpegang pada kekuatan saudara. Badan saudara fit, nge-gym, dicek segala macam, ikut semua fit, umur 70 tapi detak jantungnya kayak umur 40-an katanya. Mukanya seperti anak 30-an. Semua semangatnya seperti anak 17-an. Semuanya mungkin saudara pikir itu pegangan saudara. Yang penting aku sehat, yang penting aku kuat. Mungkin saudara berpikir kepada karir saudara yang menjanjikan masa depan yang cerah. Saudara mungkin berpikir kepada keluarga saudara. Itu semua yang saudara pegang. Yuk coba pagi hari pause for a moment. Ambil waktu untuk berhenti sejenak dan merenungkan ini apa sih sebenarnya yang kita pegang. Apa yang kita banggakan. Seringkali saudara mau ngeceknya gampang gimana. Apa yang kita pegang, apa yang kita banggakan, apa yang sungguh berharga pada kita. Itu yang akan consume, yang akan mengambil waktu kita paling banyak. Kalau bangun tidur langsung mikirin itu. Sikat gigi mikirin itu. Saudara turun mikirin itu. Semua kepikirannya itu. Apa-apa otaknya ke situ. Karena disitulah hartamu berada. Disitulah hatimu. Jadi kalau mungkin yang kepikiran rumah kita, kekayaan kita, account kita, tabungan kita, anak kita, keluarga kita. Mungkin itu pegangan kita. Saya ingatkan hati-hati saudara. Karena semuanya itu sementara. Halo, semuanya itu bisa sekejap. Baru pasal 1 dari 42 pasal di kitab Ayub. Enggak di bragging about semua kekayaan. Enggak dibanggakan semua tentang kekayaannya. Tapi pasal 1 langsung ditunjukkan. Dari yang paling kaya, dari yang paling atas bisa langsung dihempaskan ke paling bawah. Soalnya dunia saat ini enggak ada yang pernah menentu, benar? Semua pada bilang 25 nanti seperti apa. Covid kita nggak tahu, 4 tahun yang lalu semua pada bingung. Kita udah nyampe nih 24, sebentar lagi kita mau 2025. Banyak orang bilang nanti bisnis akan susah segala macam. Sudah prepare nggak? Jangan soal tenang-tenang aja. Saya pasti ada Tuhan, bener ada Tuhan. Tapi saudara cek dulu nggak hati saudara melekat sama Tuhan. Atau hati saudara justru melekat sama yang lain. Kalau hati saudara melekatnya sama kekayaan, hati saudara melekatnya sama keuangan saudara, hati saudara melekatnya sama power saudara, kekuatan saudara. Saat itu semua diambil, saudara akan limbung bahasa Jermannya katanya gitu saudara. Ngerti saudara? Saudara akan godek, saudara akan stres, saudara akan depresi, saudara akan coba belajar untuk bunuh diri bahkan. Karena saudara gak bisa menghadapi realita, saudara gak bisa menyadari bahwa apa yang saudara pegang ternyata hilang. Lanjut, pasal 2 ayat 2. Allah tidak tinggal diam. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun seperti dia yang sedemikian saleh. Dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk dan melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Saudara, setelah semuanya hilang, pasal 2 Tuhan masih ngomong dia orang yang jujur dan saleh. Gak ada seorang pun yang seperti dia. Saudara,
Tuhan bisa ngelihat bagaimana keseriusan, kedekatan, keintiman Ayub dengan Tuhan. Gak cuman saat diberkati, gak cuman saat enak, bahkan setelah semuanya diambil. Pendapat Tuhan tentang Ayub pun tidak tergoyahkan, tetap sama. Dan prosesnya belum selesai. Kelanjutan ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sudah bayangkan orang yang terdekat, yang paling dekat sama dia pun sampai mempertanyakan, lu ini kenapa sih masih setia sama Tuhan? Jangan-jangan lu ada salah. Nanti kalau sudah baca, nanti teman baiknya semua mempertanyakan itu. When everybody doesn't understand, saat semua orang nggak mengerti, nggak menyadari kenapa saudara begitu tertanam dalam Tuhan, kenapa saudara begitu setia sama Tuhan, kenapa saudara begitu lekat sama Tuhan, bahkan orang-orang terdekat pun mulai mempertanyakan, beneran kamu melayani Tuhan, beneran kamu setia, udah kutuki Tuhan lah, udahlah cincailah, kompromi aja sedikit, gampang kok. Saat keadaan menghimpit, saat semua susah, udah gampang lah, bisa kaya juga kok. Bisa diberkati juga kok. Sakit gak sembuh-sembuh, udahlah kesonolah. Mulai percaya dukun, mulai percaya pengobatan-pengobatan yang lain. Sama kan Tuhan bisa pakai segala cara. Halo, ini keseharian bukan saudara. Saat saudara udah menemukan dead end bahasanya. Jalan buntu, saudara mulai bingung. Ini beneran Tuhan kemana sih? Dan terus ada opsi-opsi yang lain. Dan kelihatannya alternatif-alternatif itu baik. Makanya disebutnya namanya penyembuhan alternatif. Karena jalan utamanya, plan A-nya doesn't work. Kemungkinan ada plan B, kemungkinan ada plan C. Tapi Ayub dalam hal ini memberikan contoh yang luar biasa. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lanjut, pasal 2 ayat 11. Ketika ketiga sahabatnya Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yaitu Elifas, orang teman, dan Bildad, orang Suah, serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di atas kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara, dukungan yang paling berharga bagi orang kita kasihi saat mereka melewati masa-masa yang suram adalah kehadiran kita. Boleh saya refresh? Saat orang lagi susah, saat orang lagi buntu, saat orang ini saudara, jangan cepat-cepat ngotbahin mereka. Jangan cepat-cepat gue doain ya. Walaupun doa besar kuasanya. Tapi ngerti maksud saudara? Hadirlah dengan keberadaan saudara. Hadir duduk sama mereka. Dengar dulu. Jangan cepat-cepat menghakimi. Kamu mungkin salah. Kamu belum perpuluhan ya. Kamu kemarin ganti jadwal sih gak pelayanan. Kamu gak ke gereja sih. Kamu udah 30 tahun gak ke gereja sih. Makanya Tuhan mengikuti. Jangan cepat-cepat saudara. Jangan cepat-cepat. Karena kita gak pernah tahu apa yang dirasakan mereka. Kita pikir kita tahu, gua tahu lu susah lah. Biasa kita gitu ya, kalau orang ngomong, aduh gue susah banget nih. Kita selalu pengen nunggu waktunya, begitu ada jeda dikit kita masuk. Lu susah, tapi gua lebih susah. Benar gak? Saudara kalau ngomong sama orang benar gak? Apa saya doang nih? Sering kali gitu kan, saat orang ngomongin, sama dalam hal yang baik pun juga. Saat orang ngomong, gue diberkati, gue kaya. Saudara mau nunggu waktunya, begitu masuk, gue lebih kaya. Seolah-olah standarnya pasti kita pasti yang terbaik, pasti yang top gitu saudara. Itu dalam hal kebaikan, dalam hal kesusahan pun sama. Saat semua orang susah, kita gue lebih susah. Tapi di ayat ini saya belajar banget, iya ya. Seringkali kalau kita melewati masa-masa yang sulit, yang kita gak bisa ngerti, bahkan kita gak bisa ngomong dengan kata-kata kita. Itu mereka cuma bisa datang saudara. Saya lewat masa-masa seperti itu, ada saya alami.
Teman-teman saya datang, untung mereka nggak doain saya, untung mereka nggak khotbahin saya. Karena di masa-masa seperti itu hati kita lagi hancur, lagi susah. Yang kita butuhkan adalah adakah yang masih percaya sama kita? Adakah yang masih mengasihi kita? Adakah yang masih menerima kita apa adanya? Jadi datang aja saudara. Kalau saudara mau doa, doalah, bangunlah hubungan sama Tuhan yang dari dalam. Yang orang gak perlu tahu. Tapi saudara terkoneksi saat saudara duduk, Tuhan give me wisdom. Kasih aku hikmat dong mesti ngapain. Tuhan biar sukacita menjadi kekuatan bagi temanku ini. Tapi saudara gak usah bahasa rohin, gak usah tumpang tanganin, gak usah kasih minyak urapan saudara. Hadir. Seperti anak-anak kecil, kalau saya dulu kecil, saya diingatkan sekali. Kalau diundang pesta ulang tahun umur 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Selalu ada pesan khusus di bawah undangannya. Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Jangan diganti pesan itu dengan pesan orang kawin saat ini saudara. Ngerti undangan kawinan saat ini apa? Tanpa mengurangi rasa hormat, silahkan transfer aja. Lu gak usah datang gak apa-apa, yang penting transferan lu masuk. Jangan dirubah saudara. Kehadiran kita means a lot bagi orang-orang sekitar kita. Saya rangkum di sini. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Percayalah bahwa yang Tuhan rencanakan yang terbaik. Saya mulai tadi dengan minta bunga. Saudara ingat itu semuanya? Dapatnya duri, mau minta kupu-kupu, dapatnya ulet. Cara Tuhan luar biasa. Kalau saudara mau flashback, ngelihat ke belakang, saudara bisa nyampe di posisi saat ini. Bentar lagi kita mau Natalan 24, bentar lagi mau masuk 25. Saudara nengok ke belakang, bagaimana nyampe di sini, itu semua jalannya Tuhan. Kok bisa ya Tuhan putar-puterin sampai kita ada di titik ini. Seperti yang kita dambakan mungkin seringkali enggak. Tapi itulah jalannya Tuhan. Dia Allah yang kreatif. Dia menciptakan setiap kita termasuk jalan-jalannya untuk kita nyampe ke tempat ini. Makanya pelajarannya next slide. 2 slide berikutnya ini bahasa Inggris ya. Selanjutnya bahasa Indonesianya. Yakobus 1 ayat 13-17. Apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, seperti saya bilang, jangan pernah nuding sama Tuhan karena 1 jari ke atas, 3 jari ke kita. Refleksi diri kita sendiri, sadar bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik. Mungkin berbeda dengan cara kita. Saya mau rangkum di sini. Next slide. Ini pasal 42 ayat 5 dan 6. Proses tidak bermaksud untuk menjatuhkan kita. Melalui proses kita akan lebih mengenal diri kita dan Tuhan. Mengkaji ulang prioritas hidup kita sehingga dari kita siap untuk mengalami hidup yang berkelimpahan dari Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Seringkali kita dengar tentang Tuhan dari khotbah, dari kata orang, dari TikTok, dari social media, dari YouTube, dari Instagram. Kita bilang Tuhan itu baik. Tapi undangan Tuhan pada setiap kita untuk mengalami secara pribadi. Benarkah Tuhan itu baik bagi kita sendiri? Jadi saudara, kalau saya bikin peta gitu kehidupannya, proses di paling atas gitu ya, akan membawa kita untuk refleksi diri kita. Saat kita dimasukkan dalam hal-hal yang sulit, dalam hal yang tidak mengenakan, itu saatnya kita refleksi. Benar gak sih apa yang kita percaya? Perjalanan tertinggi kita itu cuma 1 jengkal saudara. Perjalanan terberat itu cuma di sini, sejengkal. Apa yang dipercaya di otak turun ke hati. Karena menjadi diimani di sini, hidup saudara akan berubah. Seringkali kita taunya Tuhan cuma di atas sini saudara. Sebagai head knowledge, kita bisa quote ayat bahkan mungkin hafal soalnya. Tapi saudara nggak benar-benar percaya di sini. Karena kalau saudara udah benar-benar percaya di sini, kehidupan saudara akan beda kok. Yuk saat diproses, saatnya coba memproses dari sini turun ke sini.
Aku udah dari kecil lahir di gereja, Tuhan itu Yesus baik. Itu mungkin di sini. Benar gak turun ke sini? Sampai semua meninggalkan. Mazmur katakan situ. Saat semua meninggalkan kita, saat kita gak punya apa-apa sama sekali. Masih gak Tuhan Yesus baik? Kita pelajari baru pagi hari ini Ayub. Dari pasal 1 yang paling kaya, belum ke pasal 2 sudah hilang. Semuanya bahkan badan sendiri pun sakit sampai begitu. Saya bayangkan gitu aja udah perih banget, sudah sakit banget. Kita baru panu, baru gigi, baru sakit udah mau kersing Tuhan kan. Sakit kita gak ada apa-apa. Yuk kita cek diri kita saat ada proses, sudahkah kita merefleksi diri kita. Hubungan kita sama Tuhan bagaimana. Dari proses itu lahirlah prioritas. Ternyata kita sadar siapa sih yang kita pegang. Siapa yang utama. Oh ternyata di nomor 1 dalam kehidupan kita bukan Tuhan. Ternyata statusku. Ternyata kekayaanku. Ternyata koneksiku dengan orang-orang hebat. Suka sering kayak gitu kan saudara? Saya kenal ini. Itu jadi yang kita pegang. Jadi kita gak takut sama siapa-siapa. Yuk apa yang kita pegang? Apa sih prioritasnya? Pertanyaannya jadi di mana Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah dia jadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita? Saat itu ada pembenahan saudara. Saat melalui proses kita refleksi, hubungannya diperbaiki, memprioritaskan yang utama dan terutama, hidup saudara akan berbeda saudara. Saudara akan abundant, penuh hidup yang penuh berkelimpahan. Berkelimpahan gak cuma dalam arti kata keuangan, tapi dalam segala apa yang saudara kerjakan akan berbeda saudara. Cara pandang saudara beda, cara saudara deal beda, attitude saudara beda. Mungkin masa-masanya gak enak, tapi tetap saudara punya 1001 macam alasan untuk tetap bersyukur di saat masa-masa yang sulit. Ayat 10 dari pasal 42 kitab Ayub, next slide-nya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jangan lupa ayat 3 pasal 1 ngomong apa? Dia udah terkaya di timur. Ini dipulihkan di pasal 42. 2 kali lipat dari kepunyaannya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor betina. Keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Lanjut next slide-nya ayat 14. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Jemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Di pasal 1, di pasal 2 Tuhan ngomong tentang siapa Ayub. Dia hamba yang setia, hamba yang saleh. Benar? Komen Tuhan tentang Ayub. Go through proses. Semuanya dicek di pasal 42 nggak cuma diberkati 2 kali lipat, tapi komen Tuhan nggak lagi cuma tentang Ayub, tapi tentang keturunannya, tentang anak-anaknya, tentang buah-buah dari kehidupan Ayub. Komennya Tuhan, saudara ngomong tentang orang yang berbuah di masa-masa yang tidak menentukan, belajar dari orang yang tepat saudara. Saat kita dilewati proses, nggak cuma kitanya tetap kelihatan kuat, tapi sekitar kita pun pasti akan berubah. Karena mereka pun diberkati dari bagaimana kita meresponi kehidupan kita. Dikatakan dalam bahasa NIV-nya pasal 17, then he died an old man who had lived a long and full life. Dia mati di usia yang tua dengan hidup yang penuh. Hidupnya sudah penuh, full life. Memberikan segala-galanya. Saya summarize di sini, next slide. Sebelum dan sesudah kehidupan Ayub, saudara. Bayangkan yang di sebelah kiri sudah 7.000 ekor semua segala macam langsung dikali 2 benar-benar. Saya kalau baca suka diteliti benar-benar saudara. Jangan gampang percaya. Makanya saya ajak saudara baca benar. Coba ditulis benar-benar. Benar nggak saudara? Karena kan sekarang banyak orang yang jualannya cuma gitu ya. Ngomongnya luar biasa tapi kontennya beda. Depannya kelihatannya kayak iPhone. Dalamnya padahal bukan iPhone. Gitu ya. Benar-benar dikali 2. 7.000 jadi 14.000. 3.000 jadi 6.000. 500 jadi 1.000, 500 jadi 1.000, 7 anak laki itu 3 anak perempuan. Gak cuman sama jumlahnya tapi dikasih kata yang tercantik. Tuhan gak pernah memberikan yang baik sama kehidupan kita. Saat Tuhan memberi, dia selalu memberi yang terbaik bagi kehidupan kita. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan.
He never settle for the good, He always give you the best. Saya tutup di sini, Yohanes 15:45. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. The last slide saya, next slide. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. The end of the matter is always better than its beginning. Saudara, saat saudara melewati proses, punyalah gambaran ini. Nanti di luar sini pasti lebih baik. Dalam apapun saudara. Saudara mau hidup yang lebih sehat, saudara olahraga. Saat saudara jalan, saat saudara lari, saat saudara nge-gym gitu. Coba mulai angkat muscle. Enak, proses itu pasti gak pernah enak saudara. Pasti sakit. Saya main basket saudara, saya belajar nge-shoot. Saat nge-shoot saudara coba begini, gak masuk, capek saudara. Tapi yang saya bayangkan di sini, saya pengen momen yang nanti akan datang. Saat saya nge-shoot, saya yakin shootan saya masuk. Karena saya setia dalam proses, stick through it bahasanya. Lengket, diapain aja gak tergoyahkan, terus. Nanti hasilnya tidak akan pernah bohong. Kalau saudara olahraga, kalau saudara jaga kehidupan saudara, kalau saudara nge-gym, saudara jaga makan saudara jaga istirahat saudara dengan baik, nanti di sini juga nggak akan mengecewakan. Demikian pula dalam kehidupan spiritual kita, dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau saudara setia, nggak dilihat orang, nggak dipandang orang, tidak ada sosial media yang expose saudara, uploading saudara semua, tetap saudara berdoa, tetap baca firman Tuhan, tetap menjaga hubungan sama Tuhan seperti layaknya HP kita kelihatannya layarnya mati karena gelap. Tapi tetap terkoneksi sama Tuhan. Sehingga nanti saatnya saudara dibutuhkan. Apapun itu juga begitu saudara nyampe di titik ini. Ternyata apa yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Tidak akan pernah mengecewakan. Saudara akan tetap bisa berbuah dalam musim apapun. Tundukkan kepala, kita berdoa. Pagi hari kami bersyukur buat kemarahan firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa biar semua yang sudah disampaikan Roh Kudus yang membantu. Untuk setiap anak-anak-Mu boleh memproses dan lebih dari itu boleh menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Bantu kami untuk menyadari bahwa yang paling penting dalam kehidupan ini adalah konektivitas kami dengan Engkau. Keterhubungan kami dengan Engkau. Hubungan kami adalah segala-galanya bersama dengan Engkau. Bantu kami menyadari bahwa Engkaulah the greatest treasure of our life. Engkaulah harta yang paling berharga. Engkau yang utama dan terutama dalam hidup kami. Bantu kami untuk menyadari itu Tuhan. Sehingga apapun yang mesti kami lewati. Bahkan mesti ada badai, mesti ada tantangan. Tapi bersama dengan Tuhan kami sanggup melakukan semuanya itu. Bahkan kami sanggup keluar lebih daripada pemenang. Karena apa yang kami jalani bersama dengan Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Engkau Allah yang tidak pernah memberikan hal-hal yang baik saja dalam kehidupan kami. Tapi apa yang Engkau beri selalu yang terbaik bagi setiap kami. Berkati jemaat bertempat ini. Pastor Sandi, sama dengan keluarga, tim pengembalaan, semua pelayan Tuhan di tempat ini, semua jemaat Tuhan, keluarga besar, gerejamu di tempat ini. Penyertaan-Mu sempurna bagi mereka semua. Dalam apapun segala musim kehidupan, izinkan mereka tetap berbuah lebat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom Jemaat GBI Jelambar Timur, kiranya setiap kita hidup di dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini ibadah remaja akan dilaksanakan pada pukul 12 siang yang akan dilayani oleh Korisan. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Minggu, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Yohanes Sandijaya. Ibadah kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan belajar mengenai rencana Tuhan. Dan pada pukul 12 siang, ibadah remaja akan dilayani oleh Ibu Willis yang akan membawakan tema
The Fruit of the Spirit, Faithfulness. Minggu depan kita sudah memasuki awal bulan Desember. Berikut adalah serangkaian ibadah Natal di GBI Jelambar Timur. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Teruslah berbuah dan berkarya di dalam Tuhan. God bless. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini terus mengingatkan kita untuk setiap kita boleh terus melekat kepada Tuhan, terus berakar, dan sehingga apapun proses yang kita lewati dalam setiap musim kehidupan kita mau terus memandang dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dan pada saatnya kita akan melihat buah-buah yang akan kita hasilkan. Haleluya. Pagi hari ini izinkan saya untuk menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah raya pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki gereja tetap, saya mengundang untuk kembali datang di minggu-minggu selanjutnya ibadah raya pukul 8 pagi. Dan saya juga mau mengingatkan bahwa minggu depan sudah kita memasuki minggu pertama di bulan Desember. Dan untuk perayaan Natal akan dimulai di minggu kedua, yaitu untuk Komisi Pemuda dan Remaja. Karena itu saya ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara, gereja masih membuka kesempatan bagi saudara untuk memberikan amplop persembahan Natal untuk mendukung setiap acara Natal, baik itu untuk acara komisi, aksi sosial, ibadah raya. Dan amplop dapat dikembalikan di kotak persembahan di lantai 1 depan lift. Atau yang belum punya amplopnya boleh minta nanti ke Pak Sunardi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kita akan memberikan persembahan syukur bagi saudara yang mengikuti secara online, dapat memberikan melalui rekening BCA gereja ataupun scan barcode yang tertampil di layar saudara. Kita akan bersatu hati dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau orang yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami, mengembalikan sedikit dari begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan agar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap memberikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe, we sung the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We sing the song forever and amen.
is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and positions, all powers and positions, your name stands above them all. All the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be, holy, holy Tuhan, bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk ibadah yang kami sudah lakukan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semua benih firman yang tertanam itu boleh tumbuh dan berbuah di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Jemaat GBI Jelambar Timur di dalam setiap musim kehidupan kami. Baik itu mungkin musim yang baik atau musim yang kurang baik. Kami percaya kalau penyertaan Tuhan selalu ada. Kami percaya kalau Allah Tuhan adalah Immanuel, Allah yang selalu yang beserta dengan kami. Dan Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat GBI Jelambar Timur, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami menjalani hidup kami dengan hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang berserah kepada Tuhan dan hidup yang mengandalkan Tuhan, karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang pemilik kehidupan, pemilik langit dan bumi, dan kepadamu lah seharusnya kami memberikan hidup kami dan menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah. Allah menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Pulanglah dengan penyertaan, perlindungan, berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Ajaib
kembali duduk dan menunggu arahan dari Asher untuk boleh keluar dari ruang ibadah. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja.